Halo Sobat BMKG, beberapa hari terakhir hujan dengan intensitas sangat lebat bahkan mencapai ekstrim terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Hal tersebut kemudian berdampak pada terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Selain itu, hujan disertai dengan angin kencang dan peningkatan ketinggian gelombang juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satu fenomena cuaca yang memicu hujan lebat hingga ekstrim di wilayah Indonesia adalah cold surge atau seruakan dingin. Apakah hujan lebat yang terjadi akhir-akhir ini ada kaitannya dengan fenomena tersebut? Bersama saya Idan Abu Bakar, berikut ulasannya. Cold surge atau seruakan dingin merupakan desakan massa udara dingin dari benua Asia yang melewati Laut Cina Selatan dan menuju wilayah Indonesia. Seruakan dingin berasal dari daratan Siberia yang terjadi pada periode musim dingin di Asia atau pada puncak musim hujan di Indonesia, dan umumnya terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Seruakan dingin juga ditandai dengan adanya peningkatan kecepatan angin di sekitar Laut Cina Selatan. Seruakan dingin memiliki beberapa fase kejadian. Fase pertama diawali dengan peningkatan tekanan permukaan di Siberia yang bersamaan dengan penurunan suhu di wilayah tersebut. Gambar analisis tekanan permukaan laut pada tanggal 1 Desember 2021 menunjukkan adanya tekanan tinggi di wilayah Siberia sehingga menyebabkan massa udara dingin bergerak ke arah tekanan yang rendah yang ada di Timur Asia dan di sekitar Laut Cina bagian utara. Kemudian memasuki wilayah Hong Kong dengan indikasi cuaca yang dingin dan kering. Selanjutnya diikuti dengan munculnya lidah kontur suhu muka laut yang dingin di sepanjang perairan timur benua Asia menuju Laut Cina Selatan. Gambar suhu muka laut pada tanggal 2 Desember menunjukkan adanya lidah kontur suhu muka laut yang menuju Laut Cina Selatan. Pada fase kedua terjadi peningkatan kecepatan angin yang berhembus dari benua Asia melalui perairan Timur Asia dan Laut Cina Selatan. Hal ini dapat terlihat dari angin meridional yang kuat di sekitar Laut Cina Selatan. Kemudian, pada fase ketiga terdapat desakan massa udara dari belahan bumi utara yang melewati wilayah ekuator atau yang biasa disebut dengan cross equatorial flow menuju belahan bumi selatan yang berdampak pada pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Seruakan dingin jika berinteraksi dengan fenomena cuaca pada skala yang lebih besar atau lebih kecil, maka akan menghasilkan hujan lebat hingga ekstrim. Selain meningkatkan intensitas hujan, aktivitas seruakan dingin juga akan meningkatkan kecepatan angin yang berpengaruh terhadap ketinggian gelombang di wilayah Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Sobat, BMKG telah menyediakan grafik monitoring seruakan dingin Asia yang dapat diakses melalui laman web.meteo.bmkg.go.id. Seperti yang terlihat pada grafik monitoring berikut, terdapat beberapa tahapan dalam mengidentifikasi aktifnya seruakan dingin yang berdampak terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Yang pertama, terpantaunya tekanan tinggi di Siberia sebesar lebih dari 1045 hektopascal. Seperti yang terlihat pada grafik paling atas, bahwa tekanan di Siberia cenderung tinggi sejak akhir bulan November lalu. Yang kedua, terpantaunya perbedaan tekanan udara antara Gusi dan Hong Kong sebesar lebih dari 10 hektopascal. Grafik kedua dari atas menunjukkan adanya perbedaan tekanan antara Gusi dan Hong Kong yang lebih dari 10 hektopascal pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2021. Yang ketiga, terdapat penurunan suhu 24 jam di Hong Kong hingga mencapai kurang dari 17,5 derajat Celcius. Grafik ketiga menunjukkan pada tanggal 2 Desember, suhu mencapai kurang dari 17,5 derajat Celcius. Yang keempat, angin meridional di Laut Cina Selatan terpantau lebih dari 5 knot yang terlihat pada grafik keempat sejak tanggal 1 hingga 4 Desember 2021. Dan yang kelima, indeks Cross Equatorial Northern Surge atau yang biasa disingkat dengan CENS kurang dari -5 yang terlihat pada grafik sejak tanggal 4 hingga 7 Desember 2021.
Terdapat jeda waktu atau lag time yang bervariasi pada tiap tahap di atas, mulai dari poin 1 hingga poin 5, tergantung kekuatan masing-masing fase serokan dingin Asia. Selain itu, perlu juga diperhatikan interaksi antara serokan dingin dan dinamika atmosfer lain yang terjadi di saat yang bersamaan. Sobat BMKG, itulah tadi ulasan tentang fenomena cuaca cold surge. Lalu, bagaimana prediksi cuaca untuk sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Pada musim hujan seperti saat ini, potensi hujan lebat hingga ekstrim akan semakin tinggi. Untuk itu, sobat jangan lupa untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial kami di @infobmkg. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Sobat juga dapat menghubungi kami di call center 196. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Salam sehat dan sampai jumpa.